Siapkan wadah. Kita masukkan 3 butir telur. ...150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh pasta vanila, bisa juga diganti dengan vanili bubuk, 3/4 sendok teh SP. Kita mixer semua bahan ini dari kecepatan rendah ke kecepatan tinggi sampai nanti adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, jika adonannya sudah putih, kental, dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Kita masukkan bahan selanjutnya. Di sini saya menggunakan 14 sendok makan. Untuk takaran sendok makannya seperti ini ya. Atau 140 gram tepung terigu protein sedang. Ini kita ayak terlebih dahulu tepung terigunya. Ini saya ayak sebagian terlebih dahulu. Kita aduk dengan menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini sampai tepung terigunya tercampur. Kita masukkan lagi sisa tepung terigunya sambil diayak. Dan kita aduk kembali menggunakan teknik aduk balik sampai semua tepung terigunya tercampur merata dengan adonan. Nah, jika sudah tercampur tepungnya, kita masukkan 65 ml atau 1 bungkus santan instan dan 100 ml minyak sayur. Minyaknya ini saya masukkan bertahap ya. Setelah itu kita aduk lagi menggunakan teknik aduk balik seperti ini sampai minyaknya tercampur sama adonan. Kita masukkan semua sisa minyaknya. Kita aduk kembali perlahan sampai minyak dan adonannya ini tercampur merata, dan pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah adonan supaya nanti hasilnya tidak bantet ya. Jika sudah, bagi 2 sama rata adonan. Teman-teman bisa menggunakan timbangan atau bisa dikira-kira seperti saya ini. Kita bagi adonannya sama rata ya. Setelah itu tambahkan 20 gram susu bubuk pada satu bagian adonannya sambil diayak susu bubuknya. Dan pada satu bagian adonannya lagi tambahkan 20 gram coklat bubuk. Diayak juga coklat bubuknya supaya tidak ada yang bergerindil. Setelah itu ini saya aduk yang bagian susu bubuknya sampai tercampur susu dan adonannya. Begitu juga pada adonan yang satu lagi, yang bagian coklat bubuknya kita aduk sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, ini saya sudah siapkan loyang tulban diameter 18 cm. Olesi rata loyang dengan margarin atau minyak. Setelah itu kita masukkan adonan yang pertama, adonan yang berwarna putih. Kita masukkan per 1 sendok makan, diberi jarak seperti ini ya. Selanjutnya kita isi yang jaraknya ini dengan adonan yang berwarna coklat. Setelah itu kita masukkan lagi yang adonan berwarna putihnya. Lakukan hal yang sama bergantian seperti ini, atau teman-teman bisa perhatikan videonya ya. Atau teman-teman bisa membentuk motifnya sendiri sesuai selera. Nah, ini selanjutnya saya akan tutup adonan coklatnya ini dengan adonan putih.
Kita ratakan adonan putihnya sampai rata. Jangan lupa diberi sisa sedikit adonan putihnya untuk sebagai motifnya nanti ya. Setelah itu kita timpa adonan putihnya dengan adonan coklat. Kita ratakan juga adonan coklatnya sampai adonan putihnya ini tertutupi adonan coklatnya. Nah, ini adonan coklatnya sudah rata. Kita hentak-hentakkan loyang supaya nanti tidak ada udara yang terperangkap pada adonan. Setelah itu kita beri adonan putih di bagian tengahnya seperti ini. Kita akan bikin motifnya. Nah, untuk membuat motifnya kita bisa menggunakan tusuk sate seperti ini. Kita putar-putar perlahan. Jika sudah, ini adonannya langsung kita kukus. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Kita akan kukus adonannya ini 35 menit atau sampai matang dengan api sedang cenderung kecil. Kira-kira seperti ini api kompornya ya. Nah, setelah 35 menit ini kuenya sudah matang. Langsung saja kita keluarkan loyangnya dari kukusan. Kita angkat ya. Nah, ini dia bolu marmer kukusnya. Selagi hangat ini akan langsung kita keluarkan dari loyang. Setelah itu tunggu bolunya dingin baru kita potong ya. Nah, ini dia bolu marmernya sudah saya potong, motifnya cantik. Sudah kelihatan kalau tekstur bolunya ini benar-benar empuk dan lembut ya. Pokoknya rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya. Buat teman-teman yang belum punya oven, jadi resep ini boleh banget dicoba. Gak kalah enak sama bolu marmer panggang yang biasanya. Nih, saat bolunya dibelah kelihatan tekstur bolunya benar-benar empuk dan lembut ya. Rasa manisnya itu pas. Coklat dan susunya benar-benar berasa. Pokoknya teman-teman wajib coba. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, tambahkan 140 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila, 3/4 sendok teh emulsifier, saya menggunakan SP. Mixer dengan kecepatan bertahap sampai adonan putih kental dan berjejak. Jika adonan sudah mengembang putih kental dan berjejak seperti ini, kita matikan sebentar mixernya. Setelah itu kita tambahkan 140 gram tepung terigu protein sedang. Kita ayak terlebih dahulu tepung terigunya supaya tidak ada yang bergerindil. Dan kita mixer kembali sebentar saja dengan kecepatan paling rendah, cukup sekitar 30 detik asal adonannya tercampur rata saja. Nah, jika sudah, kita matikan mixernya. Setelah itu kita aduk sebentar adonannya, simpulkan bagian pinggirnya menggunakan spatula. Dan kita tambahkan 65 ml atau 1 saset kecil santan instan, 100 ml minyak goreng atau margarin yang dicairkan, masukkan bertahap.
Kita aduk balik menggunakan spatula, pastikan tidak ada minyak atau margarin yang mengendap di dasar adonan supaya nanti hasil bolunya tidak bantet. Nah, ini saya masukkan semua sisa margarin cairnya, kita aduk kembali. Gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini, dan pastikan semua bahannya ini benar-benar tercampur ya. Jika sudah, ini adonannya akan kita bagi dua sama rata. Ini tidak saya timbang, tapi saya kira-kira saja menggunakan dua wadah dengan ukuran yang sama. Nah, jika sudah dibagi adonannya, tambahkan 20 gram susu bubuk dan secukupnya pasta pandan pada satu bagian adonan. Jangan lupa diayak terlebih dahulu susu bubuknya. Dan pada satu bagian adonan yang lain kita tambahkan 20 gram coklat bubuk. Kita ayak juga coklat bubuknya supaya tidak ada yang bergerindil. Kita aduk adonannya menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas sampai tercampur rata. Nah, ini yang pandannya sudah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita aduk juga adonan coklatnya sampai tercampur rata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini adonannya sudah siap kita masukkan ke dalam loyang. Saya menggunakan loyang tulban diameter 18 cm, olesi loyang dengan margarin dan taburi dengan tepung terigu. Ini saya masukkan 1 sendok adonan pandan ke dalam loyang, kita kasih jarak. Ini saya masukkan 4 sendok terlebih dahulu. Nah, di bagian jaraknya kita isi dengan adonan coklat per 1 sendok juga. Timpa adonan coklat dengan per 1 sendok adonan pandan. Pokoknya untuk bentuk motifnya teman-teman bisa perhatikan videonya ya, atau bisa bentuk motif lain yang lebih cantik sesuai keinginan teman-teman. Nah, ini saya masukkan adonan coklatnya. Saya ratakan dengan menggunakan tusuk sate seperti ini. Setelah itu kita timpa lagi dengan adonan pandannya. Masukkan semua adonan pandannya. Usahakan adonan coklatnya tertutup dengan adonan pandan seperti ini ya. Jika sudah, kita hentakkan loyang supaya tidak ada udara yang terperangkap di adonan. Buat garis melingkar dengan sisa adonan coklat. Setelah itu tarik menggunakan tusuk sate untuk membuat motifnya. Nah, jika sudah, ini adonannya sudah siap kita kukus ya. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan. Kita kukus adonan selama 35-40 menit atau sampai matang. Kalau teman-teman menggunakan panci kukusan biasa, ini tutup kukusannya bisa dilapisi dengan kain ya. Gunakan api sedang cenderung kecil. Nah, jika sudah 35 menit, ini bolunya sudah matang. Kita angkat dan kita keluarkan dari panci kukusan. Nah, ini dia bolu kukus atau bolu marmer kukus coklat pandannya sudah jadi. Selagi hangat, langsung kita keluarkan bolunya dari loyang. Nah, ini dia hasilnya. Kita tunggu sampai hangat atau sampai dingin. Setelah itu baru kita potong sesuai selera.
terserat halus. Perpaduan rasa coklat dan pandannya ini benar-benar enak, wangi. Pokoknya ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga resep ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Dan nyalakan notifikasi loncengnya juga, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.